Kali ini, tim ekspedisi Kalayatra Silaswara mengunjungi daerah Jawa Timur, khususnya Jawa Timur bagian selatan, yaitu Kediri dan Tulung Agung. Selama 4 hari di Tulung Agung, beberapa situs rokat yang kami kunjungi ada situs Gua Pasir, situs Gua Selomangleng, situs Ceruk Banyu Urip, dan situs Gua Kodok. Wilayah Tulung Agung memiliki karakteristik batuan kars, dan hampir seluruh situs rokat di Tulung Agung masih digunakan untuk kegiatan peribadatan sampai saat ini. Situs pertama yang dikunjungi setelah teman-teman ekspedisi tiba di Tulung Agung adalah situs Gua Pasir. Dahulunya digunakan sebagai tempat pertapaan, dan saat ini menjadi sebuah situs cagar budaya. Berbatasan dengan sungai di bagian utara, pegunungan dan pemukiman di bagian timur, pegunungan di bagian selatan, dan pegunungan dan pemukiman di bagian barat. Gua ini terdiri dari 2 struktur yang terletak di atas dan bawah dengan bahan batu andesit. Gua bagian atas menghadap ke arah timur, menceritakan kisah Arjuna Wiwaha. Namun relief Arjuna Wiwaha pada situs ini tidak selengkap yang ada di situs Gua Selomangleng. Sedangkan gua yang berada di bagian bawah menghadap ke arah barat dan tidak ada reliefnya sama sekali. Di sisi lain, dalam radius beberapa ratus meter dari daerah gua, ditemukan arca-arca seperti Dwara Pala, Arca Dewi, dan lain-lain. Hal ini menjadi indikasi adanya percampuran agama Buddha. Kemudian, ditemukan juga sebuah struktur yang diindikasi sebagai sebuah pintu gapura dengan kedalaman 3 meter di dalam tanah. Awalnya, gua ini ditemukan oleh warga sekitar dan kemudian dilaporkan ke BPCB. Hingga sekarang, situs ini dikelola oleh pihak BPCB. Pada hari kedua, tim berangkat ke lokasi situs kedua. Masih di daerah yang sama, kami menuju situs Gua Kodok dan Ceruk Banyu Urip. Kedua situs ini berada di kawasan yang sama, dengan SK penetapan cagar budaya yang baru dikeluarkan pada bulan September 2025 kemarin. Dengan lokasi di daerah deretan Bukit Wali Kukun, sebuah daerah perbukitan yang disakralkan oleh sebagian masyarakat lokal. Situs ini berbatasan dengan pemukiman warga di daerah utara, perbukitan Wali Kukun di bagian selatan, dan Gua Selomangleng di sisi barat. Menurut salah satu warga sekitar yang menjaga situs Gua Kodok, situs ini masih digunakan untuk beribadah, terutama ibadah Nyepi dan Purnama. Dilihat dari kondisinya saat ini, tidak ada modifikasi fisik yang signifikan selain akibat dari kegiatan bersih-bersih warga lokal. Gua Kodok sendiri berada di bawah bukit, sedangkan kalau Sobat Budaya ingin ke Ceruk Banyu Urip, Sobat Budaya bisa naik tangga-tangga yang mengarahkan ke Ceruk Banyu Urip. Di situs ini terdapat mata air yang airnya berasal dari bukit sendiri. Tak jauh dari situs Gua Kodok, tepatnya di belakang situs, terdapat jalan naik untuk menuju situs yang selanjutnya, yaitu Candi Meja. Sama seperti Gua Kodok dan Ceruk Banyu Urip, kedua situs ini masih berada di satu kawasan yang sama. Untuk mencapai Candi Meja, Sobat Budaya diharuskan untuk mempersiapkan diri dengan baik, karena jalan naiknya cukup licin, serta jaraknya yang lumayan panjang, sekitar 30 menit perjalanan. Masih di hari kedua, kami melanjutkan perjalanan ke situs Gua Selomangleng. Gua Selomangleng memiliki relief yang menceritakan tentang kisah Arjuna Wiwaha dengan 8 panel yang dibaca dari kiri ke kanan dan berbahan batu breksi. Dari itu untuk menggodai poin di sini. Ya. Jadi ini panel pertama, itu nanti dilanjut ke panel kedua. Situs ini diyakini memeluk kepercayaan Hindu yang dari dahulu digunakan untuk bertapa hingga saat ini. Terdapat 2 relung gua yang menjadi interpretasi Sang Pencipta, ditandai dengan posisi salah satu relung yang lebih tinggi dibandingkan dengan salah satu relung lainnya. Sebelum berlanjut ke daerah selanjutnya, kami berkesempatan untuk mampir ke Candi Penampihan yang ada di lereng Gunung Wilis. Sesampainya di lokasi, kami bertemu dengan teman-teman dari Universitas Islam Negeri 1 Tulung Agung dan Universitas Nusantara PGRI. Ada matkul bersih-bersih candi. Konservasi Tapi enggak Beralih ke Kediri dengan menggunakan KRL dan ojek online, kami langsung mengunjungi situs Gua Selomangleng. Situs rokat yang berada di Mojoroto ini telah menjadi sebuah taman wisata lengkap disertai dengan wahana kolam renang dan museum.
Gua Selomangleng memiliki kepercayaan campuran Hindu dan Buddha. Melalui sebuah temuan yang ditemukan, yaitu sebuah altar, maka diyakini pada masa lalu situs ini merupakan sebuah tempat persembahan. Altar ini ditemukan dalam kondisi terbelah dua di bagian atas dan bawah. Pada kedua pahatan terdapat candra sengkala yang berbunyi 1353 saka. 1353 saka. Kayak nggak salah Suhita atau Wikramawardhana gitu. Pada bagian luar dinding gua, terdapat lilitan aksara yang melingkari gua, dan hampir di setiap dinding dipenuhi dengan ukiran. Di gua yang tengah, dindingnya dipenuhi dengan relief yang menceritakan kehidupan masyarakat. Namun ada tafsir lain yang mengatakan bahwa reliefnya menceritakan tentang kehidupan dunia dan nirwana. Pada gua ini, relung yang tengah diyakini merupakan tempat menaruh persembahan. Arca pada bagian barat merupakan arca Dhyana Mudra, sedangkan di bagian timur merupakan arca Bumi Sparsamudra. Beralih dari Gua Selomangleng ke Diri, kita lanjut eksplor menuju Gunung Klotok yang bisa diakses dari Gua Selomangleng sendiri. Dengan dipandu oleh juru kunci, kami menyusuri jalan hingga bertemu dengan Gua Selobale. Saat kami sampai, kondisi gua ini sangat memprihatinkan dan tidak terawat. Akses untuk mencapai ke dalam gua juga cukup berbahaya. Tidak banyak informasi yang dapat kami gali terkait keberadaan situs ini. Namun, berdasarkan informasi dari juru kunci, masih ada beberapa orang yang datang ke gua untuk melakukan pertapaan. Tagihon.